Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4 yang berjudul Anatomi Fisiologi Sistem Muskuloskeletal. Makalah ini merupakan tugas dari KMB 2 dengan dosen pembimbing Ibu Trijati Puspita Lestari MKep. Baik teman-teman, anggota kelompok 4 ini ada Ayu Kristianti Puji Astuti, Diana Dwi Yusmita Sari, Dwi Winarsi, Evi Yulia Santi, Muhammad Rizal, Yuliana Itasari, Yahrotul Ilmiah, dan saya sendiri Tutus Feni Rahmawati. Baik, kita langsung di pembahasan. Muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo yang berarti otot dan skeletal artinya tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Ilmu yang mempelajarinya disebut miologi, sedangkan skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh. Ilmunya disebut osteologi. Muskuloskeletal disebut juga dengan lokomotor. Jadi, sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Sistem muskuloskeletal ada dua, tulang dan otot. Gabungan dari otot membentuk kumparan terdiri dari tendon, yaitu jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang. Yang kedua, ligamen, yaitu jaringan ikat yang mempertemukan kedua ujung tulang. Ketiga, ada bursae, yaitu kantong kecil dari jaringan ikat antara tulang dan kulit, antara tulang dan tendon, atau di antara otot. Sedangkan yang terakhir yaitu fascia, adalah jaringan penyambung longgar dari bawah kulit atau pembungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Sistem skeletal dibentuk oleh 206 buah tulang yang terbagi dalam dua bagian besar, yaitu aksial dan apendikular. Aksial terdapat pada tulang kepala yang terdiri dari tengkorak otak ada 8 buah, tengkorak wajah ada 14 buah, tulang telinga 6 buah, tulang hyoid atau tulang lidah di pangkal leher ada 1, tulang belakang dan pinggul 26 buah, dan kerangka dada ada 25 buah. Sedangkan apendikular skeletal atau rangka pendukung gerak terdapat pada ekstremitas atas tulang yang membentuk anggota gerak atas, berjumlah 64 buah. Sedangkan pada ekstremitas bawah, tulang yang membentuk anggota gerak bawah ada 62 buah. Yang pertama, tengkorak. Tengkorak ini dibagi menjadi 2. Pada kranium terdapat 8 tulang, sedangkan pada bagian wajah ada 14 tulang. Baik, ini gambar tulang kranium di mana terdiri dari 1 tulang oksipital atau tulang kepala belakang, 2 tulang parietal atau tulang ubun-ubun, 1 tulang frontal atau tulang dahi, 2 tulang temporal atau tulang pelipis, 1 tulang etmoid atau tulang tapis, dan 1 tulang sphenoid atau tulang baji. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Pada bagian tulang wajah terdiri dari 2 bagian tulang,
Yang pertama, pada bagian rahang ada 2 os maxilla atau tulang rahang atas, 1 os mandibula atau tulang rahang bawah, 2 os zygomatikum atau tulang pipi, dan 2 os palatin atau tulang langit-langit. Sedangkan pada bagian hidung ada 2 os nasalis atau tulang hidung, 1 os vomer atau sekat tulang hidung, 2 os lacrimalis atau tulang mata, dan 2 os concha nasal atau tulang karang hidung. Baik, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tulang-tulang batang tubuh atau rangka dada. Di sini terdiri dari sternum, tulang dada 1, iga atau coste ada 12 pasang, kolumna vertebralis ada 12 ruas. Pada tulang-tulang iga terdiri dari 7 pasang iga sejati karena melekat pada sternum melalui tulang rawan. 5 pasang iga palsu yang terdapat pada iga ke-8 sampai iga ke-12, di mana iga ke-8 sampai 10 melekat pada tulang rawan iga di atasnya, dan 11 sampai 12 melayang bebas pada ujung anteriornya. Untuk vertebra sendiri ada 7 vertebra cervicalis, 12 vertebra thoracalis, 5 vertebra lumbalis, 5 vertebra sacralis, dan 4 vertebra coccygeus. Baik teman-teman, ini gambar dari tulang ekstremitas atas, di mana tadi ada scapula, clavicula, humerus. Lengan bawah terdiri dari radius dan ulna. Pada bagian tangan ada tulang karpal, tulang metakarpal, dan tulang palang. Lanjut pada tulang panggul atau pelvis, ini terdiri dari tulang sakrum, gabungan dari 5 vertebra sacralis, tulang coccygeus ada 3, gabungan dari vertebra coccygeus, tulang coccyx, ada ilium, pubis, tulang kemaluan, dan ischium atau tulang duduk. Baik, ini gambar truncus dan pelvis. Truncus atau torso merupakan bagian pusat yang mempertemukan percabangan berbagai ekstremitas, di mana truncus mencakup area abdomen, perut, dada, punggung, dan perineum. Sedangkan pada pelvis atau tulang panggul tadi terdiri dari os sacrum, os coccygeus, dan os coccyx. Ini gambar ekstremitas bawah di mana ada tulang pangkal paha, femur, patella, tibia, fibula. Pada bagian tulang kaki ada tarsal, metatarsal, dan palans. Baik, ini gambar tulang tubuh kita di mana tadi sudah dijelaskan. Ada tulang kepala, tulang belakang dan pinggul, kerangka dada, dan ada ekstremitas di mana ada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Fungsi tulang secara umum, ini ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama, formasi kerangka atau penentu bentuk dan ukuran tubuh. Yang kedua, fungsinya sebagai formasi sendi penggerak, perlengketan otot, pengungkit, penyongkong berat badan, proteksi, yaitu melindungi organnya halus dan lunak seperti otak, jantung, dan paru. Hemopoiesis, pembentukan sel darah, fungsi imunologi, dan penyimpanan mineral, kalsium, fosfat, dan lipid atau yellow marrow.
Untuk fungsi tulang secara khusus, ini di sini ada 4, yaitu sinus paranasalis yang menimbulkan nada-nada pada suara, emel gigi yang berfungsi untuk memotong, menggigit, dan menggilas makanan, tulang kecil telinga yang berfungsi untuk mengkonduksi gelombang suara, dan pada panggul wanita itu untuk mempermudah proses partes. Untuk komposisi tulang di sini ada mineral, air, dan jaringan organik. Jaringan organik ini ada kolagen dan proteoglikan. Sedangkan pada mineral ada kalsium dan fosfat. Untuk faktor pertumbuhan tulang di sini ada yang pertama herediter atau genetik. Faktor ini mencakup pertumbuhan tulang, di mana tulang ini tumbuh dengan cepat pada masa anak-anak, remaja, dan dewasa muda. Pada usia 25-30 tahun, pertumbuhan ini sangat mencapai batas maksimal. Sedangkan pada usia 40 tahun akan terjadi pengurangan kepadatan tulang yang dikarenakan usia. Yang kedua yaitu nutrisi. Suplai bahan makanan yang mengandung kalsium, fosfat, protein, vitamin A, C, dan D penting untuk generasi pertumbuhan tulang serta untuk memelihara rangka yang sehat. Yang ketiga yaitu faktor endokrin. Di sini ada beberapa hormon yang dapat mempengaruhi jaringan tulang, antara lain kalsitonin, paratiroid, growth hormone, androgen, dan estrogen. Sedangkan faktor yang terakhir yaitu faktor persarafan, di mana ada 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor mekanis dan penyakit. Untuk faktor mekanis ini ditentukan oleh gaya-gaya mekanis yang bekerja pada tulang, sedangkan untuk penyakitnya di sini contohnya ada pada kelainan polimielitis. Ini disebabkan oleh penipisan tulang sehingga akan terjadi gangguan suplai persarafan. Teman-teman, untuk tipe tulang dalam sistem rangka manusia ini terbagi menjadi 4 macam tipe tulang. Yang pertama yaitu tulang pipi. Tulang pipi ini memiliki bentuk yang datar, lebar, dan cukup tipis, serta tidak setebal jenis tulang yang lainnya. Tulang pipi ini dapat kita temukan pada tulang tengkorak, tulang rahang bawah, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Yang kedua, tulang panjang. Jadi tulang ini berbentuk panjang sesuai dengan namanya. Pada sistem rangka manusia ini, tulang panjang ini dapat kita temui pada tulang paha, tulang kering, tulang hasta, dan tulang lengan atas. Yang ketiga, tulang pendek. Ukurannya lebih kecil dan pendek. Jenis tulang ini ada pada bagian kaki dan tangan manusia. Yang terakhir yaitu tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan ini ada pada tulang belakang karena bentuknya tidak panjang maupun pipih. Jenis tulang tidak beraturan lainnya ada pada enamel yang merupakan lapisan pelindung gigi serta saraf-saraf penting pada tubuh kita. Untuk sel penyusun tulang di sini ada 3 yaitu osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Untuk osteoblast di sini adalah sel-sel tulang muda yang menghasilkan bahan organik dan membentuk osteosit. Sel ini berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang. Yang kedua, osteosit, yaitu tulang dewasa yang telah mengalami kalsifikasi atau penulangan yang berfungsi dalam pembentukan tulang,
pemelihara matriks tulang dan menjaga hemostasis kalsium. Dan yang terakhir, osteoklas adalah sel tulang yang berfungsi dalam pembongkaran dan pembentukan tulang baru. Baik, kita lanjut pada sistem muskulus atau otot. Sistem otot terdiri dari otot, fasial, tendon, di mana otot membentuk 43% berat badan. Sepertiganya merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Proses vital di dalam tubuh, contohnya pada kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, bernafas, peristaltik usus, itu dapat terjadi karena adanya aktivitas otot. Jadi fungsi dari otot ini ada sebagai alat gerak aktif, menyimpan cadangan makanan, dan memberi bentuk luar tubuh. Kita akan mempelajari tipe jaringan otot. Di sini ada 3 tipe jaringan otot. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos ini mempunyai ciri berbentuk gelondong dengan kedua ujung meruncing, bersifat elastis, memiliki tebal sekitar 4-5 mikrometer, memiliki panjang sekitar 20-30 mikrometer, mempunyai satu inti sel dan terletak di tengah sel, dan otot ini bekerja di luar kesadaran. Baik, untuk yang kedua yaitu tipe jaringan otot rangka. Disebut otot rangka karena otot ini melekat pada rangka. Otot rangka ini disebut juga otot lurik karena tampak daerah gelap dan terang yang berselang-seling. Bentuknya silindris dan memiliki banyak inti. Otot ini bekerja atas kesadaran perintah otak dan dapat mengalami kelelahan. Dan yang terakhir yaitu otot jantung. Mempunyai ciri berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang, mempunyai satu atau banyak inti sel dan terletak di tengah serabut. Otot ini bekerja di luar kesadaran tetapi dipengaruhi oleh persediaan oksigen yang cukup. Otot jantung ini merupakan penyusun dinding jantung dan memiliki fungsi untuk memompah darah, baik menuju jantung maupun sebaliknya, sehingga terjadi sirkulasi darah dengan baik. Ini ya teman-teman, 3 jaringan otot. Untuk yang pertama otot polos yang tadi, ini letak otot polos ini ada pada seluruh saluran pencernaan, saluran pernafasan, pembuluh darah, pembuluh limfatik, ginjal, dinding perut, kandung kemih, saluran reproduksi, rahim, prostat, sistem integumen, otot rambut, otot siliaris, dan iris mata. Untuk otot rangka ini terdapat pada rangka manusia, dan pada otot jantung terdapat pada dinding jantung. Baik, kita lanjutkan dengan fungsi sistem otot rangka, di mana fungsi sistem otot rangka ini yang pertama menghasilkan gerakan rangka, yang kedua mempertahankan sikap dan posisi tubuh, postur tubuh, menyongkong jaringan lunak, menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh, dan mempertahankan suhu tubuh. Kontraksi otot, energi menjadi panas. Mekanisme gerakan otot. Otot yang dapat menggerakkan rangka adalah otot yang melekat pada rangka. Garis-garis gelap dan terang pada otot rangka adalah myofibril yang merupakan sumber kekuatan otot dalam melakukan gerakan kontraksi karena massa utamanya adalah serabut. Ini gambar dari mekanisme kerja otot, di mana secara mikroskopis otot lurik tersusun dari myofibril dengan garis-garis gelap dan terang. Setiap myofibril tersusun dari sarkomer yang dibatasi 2 garis Z.
Sarkomer merupakan unit otot yang dibatasi oleh garis gelap dan terang. Sarkomer mengandung filamen protein tebal yang disebut miosin, sedangkan yang tipis disebut aktin yang saling tumpang tindih. Pita A yaitu daerah gelap yang mengandung aktin dan miosin. Pada zona H adalah bagian pita A yang hanya mengandung miosin di bagian tengah. Pita I adalah daerah ujung sarkomer yang terdapat daerah terang dan hanya mengandung aktin. Ketika otot berkontraksi, aktin dan miosin bertautan dan saling menggelincir. Akibatnya zona H dan pita I memendek sehingga sarkomer akan memendek. Teman-teman, ini gambar otot kita saat relaksasi dan kontraksi. Kontraksi otot ini terjadi pada saat otot memendek dan menebal. Pada keadaan ini akan terbentuk aktomyosin, yaitu berikatannya aktin dan myosin pada otot atau sarkomer. Adapun relaksasi otot terjadi saat otot kembali keadaan semula dan mengendur. Otot yang berelaksasi akan terjadi penguraian aktomyosin menjadi aktin dan myosin kembali. Mekanisme kontraksi dan relaksasi otot ini digambarkan sebagai metode sliding filamen, yaitu pergeseran filamen otot yang membentuk aktomyosin dan terurainya kembali aktomyosin tersebut. Baik, di sini kita akan mempelajari sedikit tentang sendi. Sendi merupakan pertemuan antara dua atau lebih dari tulang rangka. Sendi ini adalah bagian yang menghubungkan tulang dan membantu tubuh bergerak. Jumlah sendi setiap orang berbeda satu sama lain. Setidaknya ada sekitar 250 hingga 350 sendi yang menghubungkan tulang-tulang kita. Ilmu yang mempelajari tentang persendian disebut artrologi. Sendi berdasarkan strukturnya terbagi menjadi yang pertama fibrosa, adalah hubungan antar sendi oleh jaringan fibrosa. Yang kedua kartilago atau tulang rawan, yaitu ruang antar sendinya berikatan dengan tulang rawan. Dan yang terakhir sinovial atau synovial joint, ada ruang sendi dan ligamen untuk mempertahankan persendian. Baik, untuk sendi berdasarkan jenis persambungannya juga ada 3 ya teman-teman. Yang pertama sinatrosis. Di sini sendi yang terdapat kesinambungan karena di antara kedua ujung tulang yang bersendi terdapat suatu jaringan. Contoh pada tulang tengkorak. Sendi yang kedua yaitu amfiatrosis. Sendi yang dapat sedikit bergerak, contohnya tulang persendian vertebrae. Sedangkan yang terakhir yaitu diatrosis. Sendi yang terdapat ketidaksinambungan karena di antara tulang yang bersendi terdapat rongga atau kafum artikular. Contohnya ini sendi pada panggul, lutut, bahu, dan siku. Demikian presentasi dari kelompok 4, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.